Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salileru Nikaveru adalah sebuah film komedi aksi berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2020 dan dibintangi oleh Mahesh Babu sebagai Ajay Krishna serta Rasmika Mandana sebagai Samkruti. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang dosen bernama Profesor Bharati yang mengajar di universitas di kota Kurnool. Saat mengajar, salah satu mahasiswi mengadukan bahwa seorang mahasiswa yang duduk di belakangnya telah mengganggunya. Bharati langsung menegurnya, namun karena pengaruh alkohol, mahasiswa itu berbicara tidak sopan. Bharati pun menamparnya dan mengusirnya. Ayah mahasiswa itu tidak terima karena dia merupakan sahabat pemilik yayasan dan orang terpandang. Sang ayah langsung datang menemui rektor. Rektor meminta Bharati untuk memaafkan mahasiswa tersebut, tapi Bharati tidak mau melakukannya. Malahan, dia kembali menampar mahasiswa itu di hadapan ayahnya dan berkata, "Seharusnya Anda yang menampar anak Anda ketika dia berbuat salah, bukannya datang membelanya. Saya tidak akan mentolerir kesalahan apapun." Bharati merupakan seorang perempuan yang tangguh. Dia membesarkan ketiga anaknya sendiri setelah suaminya meninggal. Dia juga mengadopsi seorang anak yatim piatu. Anak perempuan Bharati dilamar oleh salah satu orang terpandang dan kaya raya di kota Kurnool. Di acara lamaran itu, salah satu keluarga laki-laki merendahkan Bharati karena melihat kehidupan Bharati yang sederhana dan biasa-biasa saja. Dia juga menyinggung tentang Bharati yang mengirim anak-anaknya untuk menjadi tentara, dan anak sulungnya telah meninggal saat bertugas. Anak kedua pun bisa bernasib sama, tapi Bharati mengatakan bahwa dia merasa bangga menjadi keluarga tentara. Dia mengirim anak laki-laki ke perbatasan untuk menjaga keamanan semua orang. Dia juga tidak menyesali apa yang telah terjadi pada salah satu anaknya yang telah meninggal saat bertugas sebagai tentara. Ayah mempelai pria pun langsung mengusir adiknya dan profesi penetapan tanggal pernikahan pun dilakukan. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang tentara yang bernama Ajay Krishna berpangkat mayor di pasukan khusus Angkatan Darat India. Dia bertugas di perbatasan India-Pakistan di pegunungan Kashmir. Di kamp tentara, Ajay mendapat panggilan yang membutuhkannya untuk menjinakkan bom. Setelah sampai di lokasi dan melihat bom tersebut, Ajay dengan santai memilih untuk meminum kopi. Prasad, salah satu rekan Ajay, selalu merasa takut dengan tindakan-tindakan Ajay, tapi dia dengan berat hati tetap membuatkan kopi untuk Ajay. Ajay lalu menjinakkan bom tanpa baju pelindung. Hal itu pun membuat Prasad sangat ketakutan. Namun dengan cepat Ajay berhasil menjinakkan bom tersebut. Dia telah hafal dengan jenis bom yang sering dirakit oleh para teroris di sana, karena selama dia di perbatasan Kashmir, dia sering menjinakkan bom yang dipasang para teroris. Lalu tak lama kemudian, seorang yang memasang bom itu terlihat oleh salah satu anak buah Ajay. Para tentara pun mengejar teroris tersebut. Teroris mencoba menipu para tentara dengan menggunakan seorang warga, tapi cukup mudah bagi Ajay mengidentifikasi teroris yang sebenarnya. Dia pun langsung menembak teroris itu tepat di kepalanya. Lanjut cerita, Bharati menelpon anaknya, Ajay, yang sedang bertugas di perbatasan Kashmir untuk memberitahukan tentang pernikahan adiknya. Tapi ternyata anak Bharati bukanlah Ajay Krishna, melainkan Ajay, salah satu tentara di bawah pimpinan Mayor Ajay Krishna. Mendengar kabar pernikahan adiknya, Ajay akan segera mengajukan cuti dan berjanji pada ibunya untuk pulang menghadiri pernikahan adik perempuannya. Namun tak lama kemudian, sekelompok teroris memintakan mereka yang telah ditangkap untuk dibebaskan. Mereka mengancam akan membunuh anak-anak Kashmir yang telah mereka sandra. Lalu para petinggi Angkatan Darat datang ke kamp di Kashmir untuk mendiskusikan permasalahan itu. Beberapa petinggi Angkatan Darat lebih memilih bernegosiasi dan mengabulkan tuntutan para teroris karena nyawa anak-anak yang disandra lebih penting untuk diselamatkan. Mayor Ajay dengan tegas langsung memotong pembicaraan dan berkata, "Hal tersebut bukanlah sayuran yang bisa tawar-menawar. Tentara India punya nyali untuk menghabisi mereka." Lalu Ajay meminta untuk diizinkan melakukan operasi penyelamatan anak-anak yang disandra itu dan berjanji akan membebaskan anak-anak dengan selamat. Atasan Ajay, Murali Sharma, mengizinkan Ajay beserta pasukannya melakukan operasi penyelamatan itu. Tibanya di lokasi para teroris, satu persatu teroris dapat dilumpuhkan. Dengan strategi jenius Mayor Ajay beserta pasukannya berhasil masuk dan menemukan ruang utama. Namun keberadaan para tentara diketahui oleh musuh hingga terjadi tembak-menembak di antara mereka. Mayor Ajay memerintahkan pasukannya untuk berlindung dan bersebar. Pimpinan teroris memprovokasi dan memancing emosi para tentara dengan mengatakan para tentara India bersembunyi seperti pengecut. Ajay tetap tenang. Dia mengetahui hal itu hanya jebakan para teroris. Namun sayangnya salah satu anak buahnya yang bernama Ajay, anak dari Profesor Bharati tadi, tak bisa tenang dan terprovokasi. Dia pun berlari untuk menyerang pimpinan teroris. Tanpa dia sadari telah menginjak jebakan granat yang telah dipasang dan seketika meledak dan menghempaskan Ajay.
Dia terluka sangat parah. Hal itu membuat Mayor Ajay sangat marah. Dia menyerang lewat atap dengan sangat brutal. Ajay membunuh para teroris termasuk pimpinan mereka, Wasim Muhammad. Dan anak-anak yang disandra berhasil diselamatkan. Namun, kondisi Ajay semakin kritis karena luka yang dialaminya cukup parah dan peluang hidupnya sangat tipis. Jenderal Murali mengatakan para pasukan tentaranya bahwa tentara dari keluarga itu sudah berkorban untuk negara sebelumnya. Malangnya adiknya malah dalam keadaan kritis. Murali juga menceritakan bahwa 2 hari sebelumnya, Ajay menemuinya dan mengajukan cuti karena adik perempuannya akan menikah. Secara peraturan, pihak Angkatan Darat harus segera mengabarkan keadaan Ajay pada keluarganya. Tapi hal itu dapat membatalkan pernikahan adiknya. Seluruh keluarga Ajay akan terguncang. Jenderal Sarma meminta keadaan Ajay diberitahukan setelah acara pernikahan adiknya selesai saja, dan salah satu dari mereka harus datang ke pernikahan adik Ajay dan mengatakan pada keluarganya tentang kondisi Ajay setelah acara pernikahan selesai tentunya. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan untuk keluarga yang sudah berkorban begitu besar bagi negara. Mayor Ajay pun mengambil tanggung jawab tersebut. Dia akan pergi ke rumah Ajay di kota Kurnol dan Prasad akan menemani Mayor Ajay. Sementara di kota Kurnol telah dikuasai oleh Nagendra, seorang Perdana Menteri korup yang tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Warga yang bernama Rami Reddy melakukan aksi protes di jalan bersama beberapa orang. Mereka menuntut penyelidikan untuk Nagendra karena telah sering korupsi dan menyalahgunakan jabatan. Nagendra mendatangkan 2 truk penuh yang berisi para preman. Preman itu membuat kerusuhan di jalan. Rami Reddy pun menciut. Nagendra lalu mengancam Rami Reddy akan membunuhnya dengan sangat kejam jika masih melakukan aksi protes. Rami Reddy pun ketakutan dan berlari pergi. Sementara Ajay berangkat ke Kurnol naik kereta api. Di stasiun dia bertemu dengan gadis bernama Sam Kruti. Kruti terkesima melihat Ajay dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kruti pun memberitahu pada ibu dan kakak-kakaknya agar dinikahkan dengan Ajay. Kruti dan ibunya langsung mengungkapkan cintanya pada Ajay. Namun hal itu malah membuat Ajay ilfil. Ajay makin risih dengan Sam Kruti karena saat Ajay tertidur, Kruti dan keluarganya menjebak Ajay seakan Ajay telah memperkaos Sam Kruti dan memaksanya untuk menikahi Kruti. Ajay sampai tak bisa tidur karena ulah Kruti, hingga Ajay pindah ke gerbong ekonomi agar terhindar dari Kruti. Sementara ayah Kruti mengikatnya bersama ibunya agar tidak membuat masalah lagi. Tapi karena besarnya keinginan Kruti untuk menikah dengan Ajay, dia dan keluarganya kembali membuat ulah dengan memperdaya sekelompok rampok di kereta untuk memaksa Ajay menikahi Kruti. Tapi saat kereta melintas di terowongan, para preman tersebut dihajar Ajay sampai babak belur. Ajay yang sudah muak dengan gangguan Sam Kruti dan keluarganya sepanjang jalan, dia pun mengajak Prasad turun dari kereta api. Lalu mereka berdua bergegas menuju rumah Profesor Bharati. Setibanya di rumah Bharati, Ajay kaget melihat kondisi rumah yang berantakan dan rumah pun terkunci. Padahal akan diadakan acara pernikahan. Ajay mengira sesuatu terjadi dengan Profesor Bharati dan keluarganya. Dia pun mencari di kampus tempat Bharati mengajar. Diketahui dari pihak kampus bahwa Bharati telah dipecat dari kampus 4 hari yang lalu. Bharati dan keluarga sedang mengalami masalah besar. Mereka dikejar oleh para preman anak buah Nagendra. Mereka bersembunyi di sebuah gedung. Persembunyian mereka hampir ketahuan oleh tangan Nagendra bernama Panji. Namun Bharati berhasil mengecoh mereka. Kegagalan Panji menemukan dan membunuh Bharati membuat Nagendra marah. Harusnya Panji malu menampakkan mukanya jika ingin dianggap pria sejati. Dia harus menjadi seperti Aluri Sita Ramaraju. Sita Ramaraju merupakan sosok pahlawan. Keberaniannya tidak pernah mengecewakan siapapun yang mempercayainya. Dengan menggebu-gebu, Panji pergi kembali mencari Profesor Bharati. Sementara Mayor Ajay terus mencari keberadaan Bharati. Dia dan Prasad melihat beberapa CCTV di stasiun dan terminal bus. Diketahui bahwa Profesor Bharati masih di Kurnol. Mereka pun melaporkan ke kantor polisi. Namun polisi tidak menanggapinya. Salah satu petugas memberitahu bahwa seorang juga melaporkan tentang hilangnya Bharati. Orang itu adalah calon menantu Bharati. Tapi sayangnya Jay tidak bisa mengejar orang tersebut. Jay tidak patah semangat. Dia terus menanyakan pada orang-orang di sana tentang keberadaan Bharati. Salah satu murid les Bharati mengatakan pada Ajay, dia sudah seminggu tidak melihat gurunya. Saat itu Profesor Bharati sedang berusaha meninggalkan Kurnol dan pergi ke Hyderabad agar hidupnya lebih baik. Sementara Panji melihat anak-anak Bharati dan berhasil menangkap mereka. Bharati panik karena anak-anaknya sudah tidak ada di tempat persembunyian. Murid les Bharati melihatnya di jalan. Dia berusaha memberitahu Ajay. Ajay pun bergegas menemui Bharati. Panji berteriak memanggil Bharati untuk datang ke sana atau anaknya akan dibunuh. Bharati pun datang untuk keselamatan anak-anaknya. Panji melempar sebuah kapak ke arah Bharati, tapi Ajay berhasil menangkapnya. Ajay memperkenalkan diri pada Bharati. Dia adalah teman dari anak Bharati yang bertugas di resimen yang sama. Dia juga memberitahu bahwa Ajay akan segera pulang. Namun ada tugas penting yang harus dilaksanakan sehingga dia belum bisa pulang.
Mayor Ajay pun mengatakan dia dan Prasad akan mengurus semua keperluan prosesi pernikahan. Dan Ajay akan pulang saat acara pernikahan dilangsungkan. Di tengah obrolan serius itu, anak buah para preman mengganggunya. Ajay yang kesal langsung menghajar preman-preman itu. Lihat Ajay, Bharati mulai lega karena ada seorang yang melindungi keluarganya. Beberapa preman kembali menyerang, namun dengan mudah Ajay melumpuhkan preman-preman itu. Panji pun ketakutan melihat Ajay yang sangat kuat. Dia mengancam Ajay untuk pergi. Ajay semakin marah mendengar ancaman Panji. Dia mengatakan, "Kalian menyerangku ratusan kali tapi keringatku belum menetes. Seharusnya kalian yang pergi." Melihat Ajay yang semakin brutal mengajar anak buahnya, Panji semakin ketakutan. Dia melihat Ajay seperti aluri Sitara Maraju. Ajay mendekati Panji dan berkata, "Sebenarnya kamu pantas kubunuh, itu sangatlah mudah. Tapi aku tidak mau, tugasku melindungimu. Kami berkorban nyawa di perbatasan, tapi kalian di sini menyerang seorang wanita. Dasar tidak tahu diri." Ajay tidak akan mengampuni siapa saja yang berusaha membunuh keluarga Profesor Bharati. Dia pun siap berperang. Panji benar-benar ketakutan, badannya menggigil dan meringkuk di rumah Nagendra. Saat didekati Nagendra, dia meminta HP Nagendra dan menunjukkan video aluri Sitamaraju. Panji menceritakan bahwa dia telah melihat aluri Sitamaraju. 50 orang mengepungnya tanpa senjata. Dia bisa melumpuhkan dan tetap berdiri gagah. Bisa tetap hidup saja sudah cukup baginya. Merasa telah dipermalukan, Panji tidak mau pulang. Dia memilih duduk di pojokan rumah Nagendra. Di sisi lain, Bharati menceritakan pada Ajay apa yang terjadi pada keluarganya. Saat keponakannya yang bernama Raffi meninggal, dia tidak percaya jika keponakannya itu bunuh diri. Sayatan ada di tangan kiri Raffi, padahal Raffi adalah seorang yang kidal. Bharati pun menemui dokter yang mengotopsi Raffi. Dokter hanya menyuruh Bharati melaporkan kasus tersebut ke polisi, tapi kepala polisi yang bernama Krupanandam mengatakan bahwa kasus tersebut ada orang yang sangat berpengaruh yang terlibat. Sebaiknya jangan memperpanjang kasus tersebut, namun dia tetap kekeh membuat laporan. Laporan Bharati itu langsung membuat Nagendra memanggilnya ke rumahnya. Dia meminta mencabut laporannya. Nagendra pun mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Raffi. Tapi Bharati tidak takut, dia tetap kekeh dan tidak akan mentolerir kesalahan Nagendra. Nagendra lalu memfitnah Bharati telah membocorkan jawaban ujian dan membuat Bharati dikeluarkan dari kampus. Tak sampai di situ, atasan perintah Nagendra, pihak kepolisian menjebak Bharati dengan kasus narkoboy. Anaknya pun mendapat pelecehan. Kehormatan keluarga Profesor Bharati benar-benar dihancurkan. Pernikahan anaknya pun dibatalkan karena keluarga dari laki-laki mendapat ancaman dari Nagendra. Bharati terpaksa mencabut laporannya di kantor polisi dan meminta maaf pada Nagendra. Tapi Nagendra yang terlanjur marah tidak mau memaafkan Bharati. Nagendra menghina Profesor Bharati. Dia mengatakan, "Kau mengirim kedua putramu menjadi tentara. Satu sudah mati dan tak ada jaminan untuk anak yang lainnya. Sekarang kamu dan rumahmu membutuhkan seorang pria." Lalu Nagendra memerintahkan anak buahnya membunuh Bharati. Namun Bharati dapat melarikan diri dari preman yang akan membunuhnya itu. Hal yang sangat membuatnya sedih. Dia menjadikan dua anak laki-lakinya sebagai tentara untuk melindungi orang-orang. Tapi seorang menteri justru menyarankan akan bagus jika ada seorang laki-laki di rumah. Ajay sangat marah mendengar semua penderitaan yang dialami Bharati dan keluarganya. Ajay akan berusaha mengembalikan kehormatan keluarga Bharati. Ajay dan Prasad membersihkan rumah Bharati dan berjaga di depan gerbang saat Bharati dan anak-anaknya tertidur. Keesokan harinya dengan menaiki traktor, Ajay, Prasad, dan Bharati pergi ke kantor polisi. Ajay pun menghajar Inspektur Krupanandam supaya dia mau kembali membuka kasus kematian Raffi. Pengacara yang bernama Mruganda juga dihajar oleh Ajay karena terlibat dengan Nagendra. Rektor pun meminta Bharati kembali mengajar di kampus dan semua membaik. Lalu Ajay mendatangi rumah Menteri Nagendra. Tapi saat itu Nagendra sedang melakukan kampanye dan tidak ada di rumah. Ayah Nagendra yang sudah tua marah-marah dan mengancam Ajay. Karena emosi, Ajay memukul vas bunga hingga menjadi pot. Hal itu membuat ayah Nagendra terdiam dan menunduk. Dia pun menelpon anaknya untuk segera pulang. Nagendra pulang dengan puluhan pendukung dan anak buahnya. Bharati sangat santai dan tidak ketakutan dengan Nagendra karena Ajay akan melindunginya. Ajay emosi mendengar perkataan Nagendra yang sama sekali tidak menghormati wanita. Namun bagi Nagendra, di sana adalah kekuasaannya dan Ajay tidak akan keluar dari rumahnya secara hidup-hidup. Karena ada ratusan anak buahnya yang akan mengeroyoknya. Sambil tertawa, Ajay mengatakan, "Perbatasan Pakistan pun kami lompati seperti main peta umpet dan menghajarnya di kandang." Bharati pun ketawa dan meminta Ajay memperlihatkan aksinya pada Nagendra agar dia dapat pencerahan. Ajay pun menghajar anak buah Nagendra. Ajay dapat melumpuhkan anak buah Nagendra dengan mudah. Bharati membalas mengolok-olok Menteri Nagendra. Ajay berkata pada Nagendra, "Saya sangat marah pada Anda. Harusnya Anda saya bunuh, tapi saya tidak bisa. Tugas saya melindungi.
Orang-orang kami bertaruh nyawa di perbatasan demi kalian. Tapi di sini kalian melakukan hal yang konyol. Harusnya kalian sadar diri. Saya memberimu waktu 48 jam. Akui salahmu lalu minta maaf. Masuk penjara dan menjadi warga yang baik, atau Anda akan melihat apa yang bisa saya lakukan nanti. Sebelum pergi, Barati berkata, sekarang rumahmu membutuhkan seorang pria. Setelah itu, Ajay dan Barati mendatangi keluarga pengantin laki-laki. Dia ingin pernikahan yang semula dibatalkan harus dikembalikan. Ajay pun menjamin keselamatan keluarga mempelai laki-laki, dan akhirnya mereka setuju. Lalu keluarga Barati dengan sangat bahagia menyiapkan semuanya. Profesor Barati kembali mengajar di kampus dengan diantar Ajay. Kehidupan keluarga Barati kembali seperti dulu. Dia pun telah menganggap Ajay sebagai anaknya sendiri. Bahkan Jay diminta untuk menerima persembahan dari mempelai laki-laki. Ajay adalah seorang yatim piatu yang sangat menghargai kasih sayang yang keluarga Barati berikan padanya. Namun karena kondisi Ajay, anak Barati, masih kritis, pihak Angkatan Darat menghubungi Barati dan berbohong dengan mengatakan misi Ajay diperpanjang. Dengan besar hati, Barati pun menerimanya. Sementara Nagendra ternyata tidak memperdulikan omongan dan ancaman Ajay. Dia menemui Ajay di benteng Kurnol. Masyarakat yang melihat Menteri Nagendra pun mengikutinya dan berkumpul, mengira Menteri Nagendra ingin membagikan uang THR. Tentu saja para masyarakat mendukung menterinya dan melakukan yang dia katakan agar mendapat uang kampanye dari sang menteri. Nagendra makin percaya diri melihat para warga membelanya, tapi Ajay tak sedikit pun gentar karena kekuatan Pak Menteri hanyalah semu belaka. Dia pun mengatakan pada masyarakat bahwa artis Samantha akan datang di seberang jalan untuk meresmikan sebuah toko. Mendengar itu para warga berduyun-duyun pergi untuk melihat artis Samantha. Ajay membuktikan masyarakat tidak peduli dengan Menteri Nagendra saat dia tidak memberikan uang kampanye dan lebih memilih kesenangan sendiri. Nagendra benar-benar dipermalukan. Ajay memberitahu kekuatan sejati saat dia masuk ke medan perang dan tidak memiliki rasa takut itu adalah kekuatan sejatinya. Barati memperjuangkan keadilan juga merupakan kekuatan sejati. Tapi menteri tidaklah punya kekuatan sejati, hanya uang dan para preman bayarannya. Itu menjadi kekuatannya. Lalu Ajay berjanji akan membuat menteri masuk penjara dan menjadi warga negara yang baik. Ajay pun pergi meninggalkan menteri yang mulai merasa takut dengannya. Untuk memasukkan Nagendra ke penjara, Ajay mulai mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Nagendra. Untuk itu Prasad telah menghubungi teman petugas penyidik kriminal bernama Koti. Koti datang menemui Ajay dan Krishna dengan asistennya yang bernama Kishore dan tunangannya Sam Kruti. Kruti telah dijodohkan kembali oleh ayahnya dengan Koti. Akhirnya Kruti kembali bertemu dengan Ajay. Melihat Ajay, Kruti langsung memeluknya dan tak memperdulikan tunangannya. Dari penyelidikan melalui ponsel Raffi, bahwa Raffi sebelum meninggal sering berkomunikasi dengan dua orang, tapi pesan-pesan di dalam HP tersebut telah dihapus. Dua orang itu adalah pegawai pemerintah yang bernama Ramakrishna dan karyawan dari perusahaan software yang bernama Swita. Ternyata Nagendra telah menutupi kejahatannya dengan membuat sebuah sandiwara, di mana ketiga orang itu telah meninggal karena cinta segitiga. Tapi Ajay tidak semudah itu menyerah. Dia yakin hanya Raffi dan Swita yang dibunuh, dan mereka membiarkan Ramakrishna hidup karena mayat Ramakrishna sengaja dipalsukan. Terbukti dari foto-foto otopsi Ramakrishna yang sangat berbeda. Ajay memastikan Ramakrishna pasti tidak dibunuh tapi disembunyikan, karena Ramakrishna pasti tahu segala kejahatan Nagendra. Walaupun Ajay telah mengetahui siasat busuknya, Nagendra tetap bisa tenang. Dia malah memberitahukan tempat di mana Ramakrishna disembunyikan pada Ajay. Ramakrishna disembunyikan di hutan Nalamala. Dia berani mengatakan pada Ajay karena selama ini tidak ada seorang pun yang kembali dari hutan Nalamala. Ajay dan Prasad langsung menuju hutan Nalamala untuk menemukan Ramakrishna. Sementara Barati menemui Nagendra di rumahnya. Barati ingin melihat senyum terakhir Nagendra. Tapi Nagendra meyakini bahwa Ajay tidak akan bisa keluar dari hutan Nalamala karena di sana banyak hewan buas yang siap memangsa Ajay. Sementara Ajay sampai di tempat di mana Ramakrishna ditawan. Ajay melihat aktivitas Ella Galoging dan pekerjanya adalah anak-anak dan seorang yang sudah tua. Saat Ajay akan melepas ikatan Ramakrishna, dia langsung dihajar oleh anak-anak dan orang tua itu. Karena mereka hanya anak-anak dan orang tua, Ajay tidak melawan. Tapi setelah terus-menerus dihajar, Ajay langsung melawan dan menghajar mereka. Dan akhirnya Ajay berhasil menyelamatkan Ramakrishna dan membawanya. Ramakrishna mengatakan semua kejahatan Nagendra yang utama adalah korupsi sebesar 5.000 crore. Uang tersebut adalah uang rakyat miskin dari berbagai jenis bantuan yang seharusnya diberikan untuk rakyat yang kurang mampu. Dari teman Krishna, Raffi, salah satu pegawai bank, menemukan modus Nagendra. Uang bantuan tersebut telah ditransfer ke akun rekening fiktif. Dan lewat teman mereka yang bernama Swita, diketahui pembuat rekening fiktif itu adalah Nagendra.
Mereka bertiga telah mengumpulkan bukti yang cukup dan akan melaporkan Nagendra ke ketua menteri di pusat. Tapi Nagendra malah mengetahui rencana mereka, hingga Raffi dan Susita pun dibunuh. Sedangkan Krishna ditawan sampai dia memberikan bukti-bukti kejahatan yang telah dia sembunyikan. Dan kini semua bukti diberikan pada Ajay. Sementara Nagendra yang panik dan ketakutan mengumpulkan petinggi partai, tapi Ajay dengan berani datang ke gedung. Ketua politisi mengusir Ajay dari sana. Tugas tentara seharusnya menjaga perbatasan, bukan mencari perkara dengan para politisi. Mendengar kata-kata itu membuat Ajay geram. Dia mengunci pintu dan dengan cepat merakit sebuah bom. Karena beberapa politisi terus mengatai Ajay dengan kata-kata yang tidak pantas untuk seorang politisi ucapkan. Mereka pun seketika ketakutan setelah mengetahui Ajay merakit sebuah bom dan terdiam. Lalu Ajay mulai menasihati para politisi itu. Korupsi telah mendarah daging di dunia politik dan politisi. Para pelakunya berpura-pura akan mensejahterakan rakyatnya. Saat ini Ajay hanya menargetkan Nagendra. Siapapun politisi yang berani membela Nagendra, orang itu juga akan hancur. Politisi dan koruptor sangat memuakkan. Andai saja uang yang dikorupsi dibagikan untuk rakyat, pasti akan sangat bermanfaat untuk rakyat miskin dan fasilitas-fasilitas untuk rakyat bisa terpenuhi dari uang yang telah dikorupsi. Walaupun politisi dan koruptor sangat memuakkan, para tentara tetap melindungi mereka di garis depan. Ajay mengatakan, kami bertaruh nyawa setiap hari di perbatasan untuk kalian, namun kalian malah bertindak seperti orang bodoh. Harusnya kalian sadar diri. Tak lama bom meledak, tapi ternyata bom tersebut hanyalah sebuah kembang api. Ajay pun pergi meninggalkan para politisi korup itu. Pemimpin partai yang merasa khawatir akan tindakan Ajay apabila dia mengadakan konferensi pers. Dia pun meninggalkan Nagendra dan tidak ingin terlibat dalam permasalahan Nagendra. Sementara ayah Samkruti yang telah mendengar cerita anaknya saat bersama Koti memecahkan kasus Raffi, sangat kecewa dengan calon menantunya itu. Dia membatalkan perjodohan Kruti dan mengajak keluarganya memohon pada Ajay agar mau menjadi menantunya. Koti hanyalah pecundang yang tidak bisa memecahkan sebuah kasus. Nagendra ditinggalkan oleh orang-orang partai, bahkan dia dipecat oleh ketua menteri. Sedangkan pernikahan anak perempuan Bharati dilangsungkan. Semua terlihat bahagia, tapi Ajay menerima kabar duka dari atasannya. Ajay, anak kedua Bharati yang kritis, telah meninggal. Mayor Ajay pun sangat bingung untuk menyampaikannya pada Bharati. Hingga malam hari, Ajay masih belum bisa menyampaikan pada Bharati. Tapi Bharati yang seorang ibu mempunyai firasat tentang anaknya karena sampai pernikahan adik perempuannya selesai, Ajay tak pulang-pulang. Bharati pun menanyakan pada Ajay apakah putraku akan pulang. Bibir Ajay tak mampu menjawab, dia hanya menggelengkan kepala. Bharati mengerti bahwa dia telah kehilangan putranya lagi. Bharati mencoba tetap tabah. Dia menghormati pengorbanan anaknya untuk negara dan tetap mencoba tidak bersedih. Jenazah putra Bharati diantar pulang. Bharati tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia menangis menerima topi seragam anaknya. Bharati merasa sangat kehilangan putranya. Dia tak sempat melihat wajah anaknya untuk terakhir kalinya. Prasad berterima kasih pada Mayor Ajay. Jika dia tidak ikut dengan Ajay, dia akan melewatkan kenangan yang luar biasa dalam hidupnya. Lalu Mayor Ajay mengatakan bahwa mereka masih punya tugas terakhir, yaitu menangkap tikus dalam sangkar. Ajay akan mengirim Ramakrishna untuk bersaksi di pengadilan dan membongkar kejahatan Nagendra. Nagendra kini tak mau lagi melawan Ajay. Setelah semua yang terjadi, dia menggigil di pojokan bersama Panji. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa orang-orangnya sudah berkumpul dari berbagai daerah untuk membunuh Ajay. Tapi Nagendra menyuruh anak buahnya untuk tidak berisik. Dia ingin menyerahkan diri di pengadilan dan di penjara. Namun ternyata Ajay tidak hadir di pengadilan. Ajay ingin kembali ke Kashmir dan sedang berada di stasiun. Nagendra terkejut. Dia berpikir bahwa Ajay mempunyai rencana lain. Dia pun menyusul Ajay di stasiun. Di pintu masuk, Samkruti dan keluarganya juga ingin bertemu Ajay. Mereka pun berebut untuk dapat berbicara dengan Ajay. Kruti dan keluarganya mendapat kesempatan pertama berbicara dengan Ajay. Ayah Kruti mengatakan bahwa anaknya tidak mau menerima perjodohan dan ingin menjalani hidup dengan Ajay. Ajay merasa tidak sanggup untuk bersama mereka seumur hidup, karena sehari di kereta bersama mereka saja tidak sanggup. Ibu Samkruti mencoba dengan trik bodohnya pada Ajay, tapi tidak berhasil. Kruti pun menangis. Dia benar-benar mencintai Ajay dengan tulus. Hal itu dapat dilihat oleh Bharati. Bharati pun menasihati Ajay dan Ajay pun akhirnya mau menikahi Kruti. Di tengah kebahagiaan keluarga Kruti, Nagendra menanyakan rencana Ajay terhadapnya. Bagi Nagendra tidak mungkin Ajay pergi begitu saja dengan segala bukti kejahatan Nagendra yang ada di tangannya. Benar saja, ternyata Ajay mempunyai rencana untuk Nagendra. Dia tidak ingin memasukkannya ke dalam penjara karena di penjara Nagendra yang memiliki banyak uang dan pengaruhnya, dia bisa tetap hidup enak dengan fasilitas yang lengkap. Setelah 2 bulan Nagendra bisa keluar dengan jaminan dan bisa menjadi menteri lagi.
Nagendra pun tidak akan berubah. Dan solusinya Nagendra harus pergi ke Kashmir untuk menjalani latihan militer di sana selama 3 bulan. Dengan begitu Nagendra bisa berubah, karena dalam militer, seorang akan merasakan bau kematian setiap saat dan rasa nasionalisme akan tumbuh dalam jiwa mereka. Nagendra pun ikut ke Kashmir karena tidak ada pilihan lain baginya. Dia menjalani latihan militer yang sangat berat setiap harinya. Dan setelah 3 bulan Nagendra nampak berubah. Dia menjadi sangat nasionalis. Dia tidak sabar kembali dan menghukum siapa saja yang melakukan kesalahan. Dia juga menebus kesalahan masa lalunya pada masyarakat. Mayor Ajay pun menikah dengan Samkruti dan film pun berakhir dengan sempurna. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.